bukan cuma kubur kosong, tetapi gaya hidup kita orang-orang percaya memancarkan terang ilahi. Amin. Amin. Nah, sebelum saya masuk ke dalam khotbah saya, saudara-saudara, saya ingin share beberapa hal perspektif pendapat orang-orang non-Kristen tentang Yesus. Jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus dari orang Kristen, kita melihatnya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, dari para rasul, dan juga murid-murid para rasul, termasuk Polikarpus dan kawan-kawan. Tapi sekarang kita lihat apa yang ditulis oleh orang-orang non-Kristen tentang keberadaan Yesus. Yang pertama, saudara diklik, Publius Cornelius Tacitus, tahun 56 sampai 117 Masehi. Ya, beliau berkata, beliau menyebut Yesus sebagai Kristus, pendiri gerakan Kristen. Dihukum mati oleh Pontius Pilatus saat Kaisar Tiberius memerintah. Orang Kristen dianggap takhayul merusak. Gerakan ini bermula di Yudea dan menyebar ke Roma. Orang Kristen dianiaya hebat oleh Nero setelah kebakaran Roma tahun 64 Masehi. Ini dia tulis tentang satu pribadi namanya Yesus, saudara-saudara. Dianiaya oleh Nero. Jadi Nero itu salah satu kaisar gila, saudara-saudara. Dia menikahi adik-adiknya sendiri, pokoknya gila lah. Dia menjadikan orang Kristen sebagai penerang kota Roma. Jadi kalau Anda nonton film Apostol Paul, itu ada sedikit gambarannya. Jadi ada tiangnya, di atasnya ada kerangkeng, bundar gitu, ada kerangkeng, dalam orang Kristen dituangin ter, dibakar. Nah itu jadi penerangan kota Roma. Akhirnya Roma kebakaran, yang bakar juga Nero, dia mau memperluas istananya. Lalu dia menuduh orang Kristen sebagai penyebab kebakaran, sehingga orang Kristen tambah dianiaya oleh dia, saudara-saudara. Yang kedua, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Dia menulis Antiquitates Judicae. Dia menyebutkan, melaporkan Yesus sebagai orang bijak, pengajar moral, dan berpengaruh. Mengatakan Yesus disalib oleh Pilatus, sama ya saudara ya, oleh Pilatus. Menyebut Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus sebagai tokoh sejarah. Gerakan Yesus tetap bertahan setelah kematian. Ini dia yang tulis, saudara-saudara. Ya, dia meneliti, dia tulis ini, ya. Kemudian Plinius Muda atau Plinius the Younger, Gaius Plinius Caecilius Secundus, dia menulis surat kepada Kaisar Trajan. Beliau mantan gubernur Romawi di Bitinia atau Turki modern sekarang. Dia melaporkan bahwa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka menyanyikan nyanyian kepadanya seolah-olah kepada dewa, saudara. Jadi pemujaan orang Kristen kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus sebagai Tuhan udah ada pada masa itu. Jadi Yesus bukan diangkat jadi Tuhan pada tahun 300, saudara. Tahu ya? Pada si konsili Nisea itu menurut orang-orang Yesus diangkat jadi Tuhan. Jadi usul-usul pada rapat lalu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Enggak, saudara. Dari abad pertama penyembahan kepada Yesus sebagai Tuhan sudah ada. Ini laporannya nih. Laporannya. Ya, Yesus sebagai Tuhan. Menyebut praktek Kristen termasuk pertemuan pagi dan sumpah etika. Menanyakan apakah hanya menjadi Kristen sudah layak dihukum mati. Ada lagi Suetonius. Dia menulis buku The Life of Caesar. Dia menyebutkan adanya kerusuhan orang Yahudi di Roma yang dipicu oleh Kristus pada masa Kaisar Claudius. Kristus mungkin salah ucap, salah tulis, salah ejaan dari Kristus. Menyebut penganiayaan terhadap orang Kristen sebagai orang yang menganut takhayul baru dan jahat. Kenapa dia bilang takhayul baru dan jahat? Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan apa? Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Dulu orang beranggapan yang kata, wah orang Kristen seperti Sumanto, kanibal, makan darah dan minum, makan daging dan minum darah, kata gitu, saudara. Ya, orang yang kata teman
makan darah Kristus dan minum makan daging tubuh Kristus, minum darah Kristus. Dipikirnya kita beneran makan daging manusia, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang nggak tahu dan beneran minum darah. Dan makanya dibilang sebagai penganut tahayul baru yang jahat. Karena tahayul karena percaya akan kebangkitan orang mati, saudara-saudara. Lucianus dari Samosata, seorang satris Yunani yang mengejek kekristenan, menyebut Yesus sebagai orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan ajaran baru, katanya. Mengolok-olok bagaimana orang Kristen menyembahnya dan siap mati untuknya. Ini menunjukkan adanya keyakinan dan pengabdian kuat kepada Yesus bahkan di mata kritikus, saudara-saudara. Orang Kristen pada masa itu siap mati, Bapak Ibu. Jadi gini, dulu seluruh orang dijajah Romawi seminggu sekali harus masuk ke kuil, lalu sujud menyembah di patung kaisar dan berkata kaisar adalah Tuhan. Seminggu sekali. Orang Kristen nggak mau kan? Karena nggak boleh ada padamu Allah lain di hadapanku kan? Hanya untuk satu Tuhan kan? Nah, ada Polikarpus, saudara-saudara. Dia nggak mau melakukannya, dikejar-kejar, ngumpet, saudara-saudara, sampai akhirnya ketahuan, didobrak, ditangkap, saudara-saudara, ditangkap. Buat yang nangkap dia bilang, ntar dulu ya, saya doa dulu, dia bilang gitu. Dia doa dulu, saudara-saudara. Sejam 2 jam dia doa dulu, dan kemudian baru ditangkap. Di dalam penjara, gubernur setempat, saudara-saudara, berkata gini, ayolah, apa sih salahnya? Kamu tetap nunduk begini, kaisar adalah Tuhan, udah selesai, tetap Kristen kok. Hatinya tetap Kristen, cuman sekali gini aja nunduk Yesus adalah kaisar adalah Tuhan gitu. Tapi Polikarpus nggak mau, saudara. Akhirnya di lapangan ditumpukin kayu, diikat dia di tengah-tengah tiang kayu itu mau dibakar.